Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widastuti, NIM 2130207076. Yang terhormat kepada Ibu Quratulaini MPD selaku dosen mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil video mengajar saya. Adapun sebelum memulai, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Kedua, menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup. Ketiga, mengelompokkan makhluk hidup dengan cara dikotom. Yang keempat, menulis urutan taksonomi hewan dan tumbuhan dari tingkatan tinggi ke tingkatan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup, dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang urutan taksonomi hewan dan tumbuhan dari tingkat tinggi ke tingkatan rendah. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Klasifikasi makhluk hidup itu ialah dengan istilah taksonomi. Kemudian, organisme atau makhluk hidup diberi nama menggunakan sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda berdasarkan genus dan spesiesnya. Lewat sistem tata nama ganda tersebut, kelompok kecil makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama kemudian akan menyusun sebuah kelompok baru yang lebih besar. Pengelompokan ini menghasilkan takson atau taksa dalam bentuk jamaknya. Takson tersebut sebagai berikut yang terdiri dari 7. Baiklah anak-anak, di sini ada 7 tingkatan takson hewan dan takson tumbuhan. Yang pertama tingkatan takson hewan ialah 1. Kingdom, yang kedua filum, yang ketiga kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima famili atau suku, yang keenam genus atau marga, yang ketujuh spesies dan atau jenis. Pada takson tumbuhan, yang pertama ada kingdom, yang kedua ada divisi, yang ketiga ada kelas, yang keempat ada ordo atau bangsa, yang kelima ada famili atau suku, yang keenam ada genus atau marga, dan yang ketujuh ada spesies atau jenis. Baiklah, pasti di sini anak-anak bertanya, perbedaan dari filum dan divisi apa? Baiklah, kita akan membahas selanjutnya. Ibu akan menjelaskan perbedaan di antara 7 tingkatan takson tersebut. Baiklah, yang pertama ialah kita akan membahas tentang kingdom. Apa sih itu kingdom? Kingdom adalah tingkatan yang merupakan pecahan atau dari domain yang terdiri dari atas 5 klasifikasi. Yang pertama, animalia, yaitu seluruh hewan multiseluler. Yang kedua, fungi, termasuk keluarga lumut, jamur, dan ragi. Dan yang ketiga ada monera, yang termasuk keluarga bakteri dan alga biru hijau. Dan yang keempat ada plantae, yaitu seluruh tanaman. Dan yang kelima adalah protista, termasuk amuba, chlorella, dan plasmodium. Baiklah, kita akan lanjut kepada tingkatan takson yang kedua, yaitu filum atau divisi. Filum adalah tingkatan klasifikasi makhluk hidup setelah kingdom untuk hewan, sedangkan untuk tanaman adalah divisi. Dalam takson ini, pengklasifikasian digunakan berdasarkan ciri-ciri umum yang sama. Bayangkan seperti kamu selesai mencuci dan kamu misalkan cucian berdasarkan jenis bajunya dalam keranjang yang berbeda-beda. Contohnya, meskipun kaos-kaosmu warnanya berbeda, kamu tentu akan mengelompokkan kaos ke dalam keranjang yang sama. Di dalam kingdom animalia terdapat 9 filum sebagai berikut. Yang pertama adalah Annelida, yang kedua Arthropoda, yang ketiga Chordata, yang keempat Solenterata, yang kelima Echinodermata, yang keenam Mollusca, yang ketujuh Nematoda, yang kedelapan Platyhelminthes, dan yang kesembilan Porifera. Sedangkan dalam kingdom Plantae terdapat 10 divisi, yaitu 1. Bryophyta, 2. Coniferophyta, yang ketiga Kikarophyta, yang keempat Ginkgophyta, yang kelima Genotophyta, dan yang keenam Lycophyta, dan ketujuh Magnoliophyta, kedelapan Polypodiopta, yang ke-9 Psilotophyta, dan ke-10 Spinophyta.
Baiklah, kita akan membahas tentang tingkatan takson yang ketiga adalah kelas. Kelas, pada tingkatan kelas, makhluk hidup diklasifikasikan pula berdasarkan kemiripan. Hanya saja proses klasifikasi dilakukan dengan lebih mendetail dibandingkan filum atau divisio. Saat ini, kamu bisa temukan lebih dari 100 kelas dan beberapa di antaranya pasti sudah sering kamu temukan di dalam kelas biologi. Contohnya, vertebrata, invertebrata, monokotil, dan dikotil. Sudah paham? Baik, kita akan lanjut kepada kelas yang keempat, tingkatan keempat adalah ordo atau bangsa. Ordo adalah klasifikasi makhluk hidup di level berikutnya setelah kelas dan merupakan kelompok bagi hewan dan tanaman yang lebih spesifik lagi. Beberapa contoh adalah karnivora, primata, tanaman berbunga, dan hewan pengerat. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu famili atau suku. Takson famili ini diibaratkan seperti pengelompokan kamu dan orang-orang yang kamu sebut sebagai keluarga. Artinya, kamu dan saudara-saudaramu boleh jadi berbeda, tapi ada cukup kemiripan yang membuat kalian bisa disebut keluarga yang sama. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam dunia makhluk hidup. Baiklah, kita akan melanjutkan pada tingkatan takson yang ke-6, ialah genus. Genus adalah bagian pertama dari nama ilmiah makhluk hidup yang menggunakan tata nama ganda seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebagai contoh, dalam nama ilmiah singa adalah Panthera leo dan nama ilmiah harimau adalah Panthera tigris. Dengan begitu, Pantheranya adalah genus. Oke, sudah paham? Baiklah, kita akan lanjut kepada tingkatan terakhir yang paling rendah, ialah spesies. Spesies adalah tingkatan terakhir dan paling spesifik dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Kamu bisa bayangkan bahwa makhluk hidup dengan spesies yang sama adalah sekelompok makhluk hidup yang sama dan yang paling pas untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang sehat. Nah, jadi kita sudah bisa dapat memahami bahwa takson itu terbagi menjadi dua, yaitu takson hewan dan takson tumbuhan. Terbagi lagi menjadi 7 takson. Ialah pada takson hewan itu terdapat 1 kingdom, kedua famili, ketiga kelas, keempat ordo atau bangsa, yang kelima famili atau suku, yang keenam genus atau marga, dan yang ketujuh spesies atau jenis. Dan pada tumbuhan terdapat pada takson tumbuhan yang pertama ada kingdom, yang kedua ada divisi, yang ketiga ada kelas, yang keempat ada ordo atau bangsa, yang kelima ada famili atau suku, yang keenam ada genus atau marga, dan yang terakhir ada spesies atau jenis. Ibu harap semoga anak-anak bisa dapat memahami materi ini dan ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Baiklah, ibu akan membacakan tugasnya tersebut. Tugasnya berupa esai. Yang pertama, pertanyaannya adalah tujuan dan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup adalah. Yang kedua, dasar klasifikasi makhluk hidup adalah. Yang ketiga, makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama dimasukkan dalam titik-titik, sedangkan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dimasukkan ke dalam titik-titik. Yang keempat, urutan taksonomi pada makhluk hidup adalah. Ibu harap kalian bisa memahami dan menerima materi yang ibu ajarkan pada hari ini. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini ialah klasifikasi makhluk hidup adalah dengan istilah taksonomi, organisme atau makhluk hidup diberi nama menggunakan sistem binomial, nomenklatur, dan tata nama ganda berdasarkan genus dan spesiesnya. Lewat sistem tata nama ganda tersebut, kelompok kecil makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama kemudian akan menyusun sebuah kelompok baru yang lebih besar. Takson kita terdiri dari dua, yaitu takson hewan dan takson tumbuhan. Yang pertama ialah memiliki kesamaan tetapi berbeda pada filum dan divisi. Filum terdapat pada hewan sedangkan divisi terdapat pada tumbuhan. Urutannya ialah 1 kingdom, 2 filum, 3 kelas, 4 ordo atau bangsa, yang kelima famili atau suku, yang keenam genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan.
Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu harap kalian semua dapat menerima dan mengerti apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.